Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 20.024.066 dari mata kuliah Politik Ketatanegaraan dari kelas G. Di sini saya ingin melengkapi tugas UAS saya, yang mana saya disuruh mengerjakan tugas presentasi yang bermateri konsep kelembagaan Indonesia. Nah, saya tidak sendiri, sini saya ditemani teman saya yang bernama Restu dari UIN Antasari Banjarmasin dan Muhammad Alwi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja konsep kelembagaan Indonesia, yang mana konsep kelembagaan Indonesia ini berapa kali udah diganti gitu, dari sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Jadi sebelum amandemen itu tidak ada istilah lembaga. Istilah yang digunakan adalah badan atau badan-badan atau alat pelengkap negara. Badan-badan menurut Undang-Undang 1945 pra-amandemen itu Badan Pemeriksa Keuangan, Badan-badan Kehakiman, dan badan bernama MPR. Sebelum di amandemen ada namanya lembaga tertinggi yaitu MPR. Nah, jadi tapi sesudah amandemen MPR tidak lagi masuk jadi lembaga tertinggi, jadi lembaga tinggi biasa. Itu masuk ke yang ada di sini gitu. Kita masuk pertama, Majelis Permusyawaratan Perwakilan atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagai tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945. Jadi seingat saya dulu pernah belajar gitu, apa namanya? Ya tadi yang saya jelaskan pertama tadi, sebelum di amandemen MPR ini emang mempunyai apa namanya? Mempunyai lembaga menjadi lembaga tertinggi gitu. Lembaga tertinggi di Indonesia. Karena saat itu tuh MPR emang menjalankan tugasnya gitu, tugas dan wewenangnya. Jadi emang jadi apa ya, ibarat kata tuh rakyat tuh mengadunya ke dia dan dilaksanakan gitu apa yang kata rakyat tuh, kedaulatan penuh di tangan rakyat. Jadi MPR itu melakukan permusyawarahannya gitu, apa yang kata rakyat gitu, singkatnya gitu. Tapi sejak perubahan amandemen undang-undang, dia tidak jadi lembaga tertinggi karena dikatakan MPR itu sekarang tugasnya kayak nggak ada tugasnya gitu kelihatannya, karena manut aja apa kata presiden, apa kata ini manut, nggak ada suaranya gitu. Selanjutnya tugas dan wewenang MPR itu ada 7. Pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Terus selanjutnya melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Selanjutnya, memilih wakil presiden dan presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Terakhir, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Yang kedua, kita masuk ke Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga yang mewakili kepentingan sebuah daerah atau bahkan di tingkat provinsi, dan juga lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah, terutama dalam pengembalian keputusan politik pada tingkat nasional. Selanjutnya, perbedaan DPD dan DPRD itu apa? Menurut Undang-Undang 1945, DPD adalah bagian dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dijelaskan di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kalau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dijelaskan pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang
1945, Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan wewenang DPR pada pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan tugas dan wewenang DPD dalam bidang ada 3, ada di bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Kalau di dalam bidang legislasi, pembahasan rancangan undang-undang, pengajuan usul rancangan undang-undang. Kalau di bidang pengawasan, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Ini terakhir tugasnya di dalam bidang pertimbangan, memberikan pertimbangan kepada DPR. Itu beberapa pengertian dan tugas wewenang dari DPD. Selanjutnya kita masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik, pesertanya melalui pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Gitu. Selanjutnya tugas dan wewenang DPR. Banyak sih kalau tugas dan wewenang DPR ini, tapi di sini saya singkat, ada beberapa saya buat, yaitu pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Beberapa fungsi legislasi yaitu 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. 2. Menyusun, membahas rancangan undang-undang RUU. Salah satunya, beberapanya. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Dan masuk pada fungsi anggaran, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Terus menindaklanjuti hasil pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang di fungsi pengawasan itu melakukan pengawasan terhadap pelaksana undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Itu beberapa pengertian tugas dan wewenang DPR-nya. Yang terakhir, selanjutnya kepresidenan. Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden memegang 2 jabatan, yaitu Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Ini dua hal yang berbeda sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Diatur dalam Undang-Undang 1945. Tugas dan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1. Terus selanjutnya Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden mengangkat dan menghentikan menteri-menteri, itu pasal 17 ayat 2. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, pasal 20 ayat 4. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perwakilan daerah. Pasal 23 ayat 2. Anggota BPK dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden pasal 23F ayat 1. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial atau KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden pasal 24A ayat 3. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR pasal 24B ayat 3. MK punya 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden, pasal 24 ayat 1. Itu tadi beberapa tugas dari Presiden sebagai kepala pemerintahan. Terus ini tugas Presiden sebagai kepala negara, satu memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, pasal 10. Kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 1. Tiga, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2. Terus menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13 dan ayat 1 dan 2. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13 ayat 3. Memberi grasi rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA, pasal 14 ayat 1. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 4 ayat 2. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang, pasal 15. Itu beberapa tugas Presiden, yang satu sebagai kepala pemerintah dan satu sebagai kepala negara. Sebenarnya Presiden ini mempunyai lembaga bergengsi lah di pemerintahan gitu, paling tinggi gitu. Tapi secara sifatnya, padahal mempunyai sifat yang progresif gitu. Itu yang sebenarnya yang lupa, saya kemarin udah dengerin materi dari dosen kan, tapi lupa gitu. Pokoknya tugasnya itu berhak Presiden itu mengerjakan sendiri gitu. Tapi apa-apa harus melalui persetujuan dari DPR, apa-apa melalui persetujuan DPR dulu gitu. Padahal itu yang katanya Presiden itu istimewa atau apa gitu. Saya lupa. Masalah hilapnya, mohon maaf itu. Terus Presiden itu sebelum amandemen pernah dinyatakan Presiden itu punya kayak Soekarno dulu itu presiden seumur hidup loh, dinyatakan dekret presiden seumur hidup. Nah, lalu diubah lagi pas zamannya Soeharto kalau nggak salah, batasnya itu boleh berkali-kali gitu. Misalnya jangka waktunya 4 tahun, 4 tahun, tapi selanjutnya boleh gitu ikut pemilu lagi, mendaftar lagi gitu, jadi mencalon jadi presiden gitu. Nah, terus melakukan perubahan lagi, yang terakhir jatahnya cuma 2 kali pemilihan. Misalnya 5 tahun menjabat, terus daftar lagi boleh. Sekali lagi itu udah 2 periode. Nah, batasnya 2 periode sekarang. Kalau mau, kan pernah dengar isu nih sekarang mau 3 periode nih presiden sekarang, katanya bisa gitu mengubah undang-undangnya, tapi itu nggak berlaku buat dia, buat presiden yang kedepannya lagi. Itu sih yang saya tahu. Terus selanjutnya materi Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Nah, jadi tugas dan wewenang BPK, tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan UU nomor 15 tahun 2006 bab 3 bagian pertama. Selanjutnya wewenang, jadi ini tugas dan wewenang dibagi 2 gitu, diatur dalam undang-undang yang sama tapi babnya berbeda. Kalau wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 bab 3 bagian kedua, yaitu tugasnya BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, dan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang pengelola keuangan negara. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. 4. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. 5. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. 6. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. 7. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota dengan sesuai kewenangannya. Terakhir, apabila ada dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hasil tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana. Itu beberapa tugas BPK. Ini wewenangnya. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2006 bab 3. 1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. 2. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya mengelola keuangan negara. 3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. 5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Membina jabatan fungsional pemeriksa, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah, dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu beberapa beberapa wewenang dari BPK. Terus ini ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, MA atau Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pasal 24 ayat 1 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, tugas dan wewenang MA ini ada fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administratif. Gitu. Kalau fungsi peradilan itu sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Kedua, di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 28, 29, 30, 33, dan 34. Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun
Terus yang selanjutnya, erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji, menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya, materinya, bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi, pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada ajas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan nomor 14 1970. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknisi peradilan, serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Terus fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal 27 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, pasal 79 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Terus Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Mungkin hukum acara sini maksudnya hukum acara pidana, hukum acara perdata. Terus keempat, ada fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Nah, selanjutnya ada fungsi administratif. Fungsi administratif adalah badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 99 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur organisasi dan mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Undang-Undang nomor 35 tahun 99, tahun perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Terus ada fungsi lain selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili secara menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Itu beberapa tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Terus ini yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Apa sih Mahkamah Konstitusi itu? Mahkamah Konstitusi itu adalah memegang kekuasaan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum pasal 24 ayat 1. Selanjutnya tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bab 3 pasal 10, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Untuk menguji undang-undang
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, ini tadi beberapa konsep apa namanya? Konsep kelembagaan Indonesia nih. Ini kan kayaknya enggak kayaknya sih seharusnya. Ini sesudah amandemen. Sesudah amandemen pasti apa namanya? Itu mengaruh ke konstitusi lain. Apa sih yang pengaruhnya kepada habis amandemen ini? Apa sih yang pengaruh setelah amandemen gitu? Nah, jadi pengaruh amandemen 1999 terhadap Ketatanegaraan Indonesia adalah DPR. Sebelumnya dapat hanya menyetujui, namun sekarang wajib untuk membahas setiap rancangan undang-undang yang disahkan oleh Presiden. Terus rancangan UU yang di undang-undang yang diusulkan oleh anggota dan disetujui oleh DPR, namun tidak disahkan Presiden, maka tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR setelah amandemen tanpa disahkan oleh Presiden. UU tetap berlaku. Dapat mengajukan impeachment kepada Presiden, Wakil Presiden, kepada MK dan MPR. Nah, terus hubungan antara pusat dan daerah, pergantian sentralisasi diganti oleh otonomi, desentralisasi dan dekonsentrasi. Terus semangatnya daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya demi kepentingan rakyat. Otonomi asimetris berdasarkan undang-undang seperti daerah khusus atau daerah istimewa. Daerah khusus istimewa ini kayak Jogja, Papua, Aceh, kalau nggak salah itu sih 3. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu. Terus MPR tadi sebelumnya memegang kedaulatan rakyat sehingga menjadi lembaga tertinggi negara itu. Setelah amandemen, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UU. Undang-undang, kewenangan menetapkan undang-undang dan GBHN dihapus, kewenangan memilih presiden, wapres dihapus. Itu sesudah MPR sesudah amandemen gitu. Terus BPK kedudukannya diperkuat dalam konstitusi yang sebelumnya tidak ada gitu. Terus kepresidenan sebelumnya amandemen, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang berdasarkan persetujuan DPR sehingga draft undang-undang dari presiden tidak lagi dibahas oleh DPR melainkan hanya menyetujui. Kini presiden tidak lagi dapat membentuk undang-undang melainkan hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi kesimpulannya dari kita materi malam ini, setelah amandemen banyak yang berubah gitu di konsep lembaga kita yang dari awalnya MPR jadi lembaga tertinggi jadi lembaga tinggi biasa sama yang lain gitu. Undang-undang dasar kan konsep kita ini apa namanya itu? Sumber hukumnya dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah di amandemen mengatur dengan jelas dan terang-terangan kelembagaan negara, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya dan wewenang masing-masing. Lembaga negara mempunyai hubungan satu sama lain. Dengan adanya pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka lembaga-lembaga negara diharapkan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Semoga dengan amandemen ini ya kelembagaan kita dapat memenuhi tugas dan wewenang masing-masing harus sesuai lah dengan tugas dan masing-masingnya tidak menyimpang. Mungkin materi saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya salah dan hilapnya saya mohon maaf dan terima kasih. Terus kita masuk ke sesi tanya jawab gitu. Enggak tanya jawab juga sih, kayak diskusi aja lah, ngobrol-ngobrol ringan gitu. Silakan teman-teman kalau sanak-sanak ulun anjay. Astagfirullah. Kawan ulun kalau ada yang bertanya, kawan-kawan silahkan dipersilahkan. Ini waktunya para kabis nih. Waktunya para kabis tuh rekornya. Ya kah? Oke.
kayak apa nih? Masa 2 kali amun tulang tak ulang-pulang lah. Kita ulang aja. Astaga. Sudah stop anunya mana? Stop recordnya. Di yang tadi juga ya menunya. Kayak masuk ada di record. Impart. Iya. Ada yang bertanya nggak? Kalau ada yang bertanya kita diskusi aja. Nah, enggak, aku nanya-nanya sama kalian, sharing-sharing gitu. Sharing is caring. Kenapa kamu yang ditanya anjir? Aku nanya sama kalian gitu kan, kita tukar pikiran gitulah. Berapa menit? Terus tuh. Terus Terus aku masih mengumpulkan nyawa nih tuh. Anak teguring tadi. Iya tadi Rijal sangat definitif Wilah penjelasan kelembagaan di Indonesia tadi. Jal, ini kan aku sama Alwi kan nggak ada yang maksudnya ngambil kuliah bukan jurusan hukum, nggak Ya, ngerti-ngerti banget gitu nah soal oke. eh, struktur kelembagaan di Indonesia secara eksekutif, legislatif yang kayak dijelaskan tadi. Tadi kan ada beberapa lembaga di Indonesia, ada MPR yang disebutkan tadi, ada DPR, Ya, ada kepresidenan juga. Nah kalau kepresidenan kan kita tahu pemilihannya gimana prosesnya. Nah kalau untuk lembaga yang lain, nih mungkin MPR dan DPR dulu, 2 lembaga besar itu. Kita kan nggak tahu nih orang-orang di dalamnya, anggota-anggota yang terlibat di dalamnya. Kayak MPR tuh gimana, siapa aja orangnya gitu. Nah pemilihannya seperti apa, apakah melewat pemilu juga, pemilihan umum juga atau gimana MPR ya. ya, untuk yang awam aja Jal, yang nggak Ah. ngerti gitu. Nah, dari sependek pengetahuan saya ya, sedikit banyak yang tahu, saya tahu sedikit lah gitu ibaratnya. Nah, jadi di sini kayaknya udah ada deh kayak MPR itu apa sih? Ini adalah dari para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum, yaitu ya asalnya dari DPR, mungkin DPR, DPD gitu. Nah, kalau pemilihannya DPR, ini menurut pendapat pribadi gitu, yang dilihat kayaknya sama, tapi bedanya dari partai politik, dari parpol gitu, diusung. Misalnya aku dari partai mana gitu, misalnya kan ada ini sudah tahun penggantian, diusung dari partai itu dimasukin dalam pencalonan gitulah. Nah, tapi sayangnya, ini kata dosen saya tuh, sayangnya kita ini di Indonesia nih masih memikirkan kuantitas, masih memikirkan banyaknya kepala orang, bukan isi kepalanya itu. Jadi kalau mau jadi DPR, mau jadi masuk ke lembaga itu, sistemnya gitu, memperbanyak kepalanya, bukan isi kepalanya gitu. Jadi mencari kuantitas bukan kualitasnya. Makanya walaupun 10 orang tapi isi kualitasnya bagus padahal, tapi ya sistemnya kan nggak bisa masuk kita ke dalam, karena ya yang dicari saat ini masih kuantitas bukan kualitas gitu. Sependek seingat saya dari kata dosen saya gitu. Masih mencari suara, masih ya gitu. Makanya nggak jauh beda kan dari kalau udah berurusan pemilihan DPR itu udah pasti dengan urusannya money politik gitu. Orang jadinya nggak ambil pusing gitu mainnya, karena dicari itu banyaknya kepala bukan isi kepala gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau masih kurang nantilah di belakang forum kita bahas-bahas lagi gitu. Seingat saya gitu. Banyaknya kepala lah, lain banyaknya isi kantong lah. Nah iya, karena mencari banyaknya isi kepala untuk mencari lingkup yang lebih besar, kita harus mempunyai banyaknya isi kantong gitu untuk mencari kepala-kepala yang banyak gitu. Itu jahat sistemnya gitu. Padahal Tapi bukannya makin demokratis Jal kalau misalnya makin banyak melibatkan suara secara terbuka kepada orang banyak, bukannya makin demokratis kalau kayak gitu?
Demokratis, ya kalau bicara demokratis sih, demokratis itu kan apa ya? Kalau untuk saat ini pendapat pribadi saya sih. Kalau kurang berkenan ya maaf gitu. Untuk saat ini kayaknya apa ya? Sekedar simbol aja gitu. Sekedar simbol aja, tapi demokratisnya nggak jalan gitu. Contohnya aja yang kita tahu nih, partai-partai yang ada ini kan katanya dari rakyat untuk rakyat gitu. Dari rakyat, simbolnya pasti gitu terus. Dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Nyatanya cucu yang naik, keponakan yang main. Jadinya kan jadi dinasti keluarga-keluarga gitu. Mana nih rakyat dari rakyatnya gitu. Adakah kayak gitu, Jal? Enggak sih, itu negara tetangga kayaknya. Ya kan kami nggak tahu gitu. Nah, aku sama Alwi kan kurang memperhatikan gitu, nah, keadaan politik, hukum di Enggak. Indonesia gimana gitu. Nah, Itu nanya kan nih anu biar nggak lagi. salah. Iya. Ada sih Itu kayak itu kemarin bukan sempat Noha ya? nanya gitu, enggak nanya, sempat denger gitu, angin dengar gitu sih. Kalau nggak salah negara tetangga gitu kan. Di Konoha kayak itu, Jar. Oh, Konoha, negara Konoha ya. Ya ada tuh. Di Konoha tuh apa Hokage ketiga itu katanya nepotisme, dia korupsi apa uang anak yatim Naruto itu dikorupsi sama dia. Negara kita kepemimpinannya nggak gitu sih. Negara kita nggak gitu sih. Iya. Ntar ini save dulu lah. Ya, tersimpan ya. Oke, ini Oke. aku mau nanya. Ini kan kita warga Kalimantan ya. Kalimantan sebentar lagi kan jadi ibu kota negara. Ya. Nah, sependek pengetahuan Anda, Rizal, ibu kota negara yang baru ini di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, itu alurnya itu dari mana itu? Alurnya dari lembaga tadi loh. Apakah dari presiden ke DPR atau dari DPR atau Bapak ngasih tahu ke presiden atau gimana? Ini idenya itu dari siapa dulu pertama? Yang ku tahu tuh ada salah satu pejabat politisi kita yang berkata apa gagasan ibu kota negara ini sudah dari dulu katanya. Dari zaman Soekarno atau Soeharto lupa aku. Pokoknya dari dulu lah. Nah, tapi dan kalau dilihat dari dari dan kemarin aku lihat di narasi di Mata Najwa itu ketika mereka survei di Kalimantan Timur, ditanyain nih rakyatnya pernah dibawa sosialisasi nggak? Oh, nggak ada, kami nggak ada dikasih tahu sama sekali. Tahu-tahu tuh datang tuh langsung, ini rumahmu, ini tanahmu ini jadi lokasi ibu kota negara. Nah, itu kan menurutku istilah DPR itu DPD dan lain sebagainya itu masih jauh panggang dari api sih menurutku. Kalau menurutku sih ya. Jadi pertanyaanku tuh alurnya itu gimana sih sebenarnya? Dan masyarakat kita yang kebanyakan masih buta hukum itu mau masuknya tuh di mana gitu? Itu masih bingung aku. Kenapa suara mereka yang kayak di Mata Najwa itu nggak didengarkan gitu? Terus sebenarnya alurnya gimana sih kalau misalnya mau protes gitu atau gimana lah masalah ibu kota negara? Nah, itu mungkin. Oke, terima kasih. Gimana, Cuk? Nih, mungkin kalau ntar pertanyaannya nggak terjawab atau masih rada kurang gitu lah, saya berusaha menjawab di sini. Kalau alurnya biasa, dari tadi kan dengar udah gagasan dari lama gitu, dari selama gitu. Itu saya pernah dengar juga gitu, katanya udah berapa kali Indonesia nih pindah ibu kota gitu. Pertama kan ada di Jogja, yang saya tahu di Jogja, terus saya tahu aja di Jogja aja deh kayaknya. Terus pindah lagi ke Jakarta gitu kan. Nah, terus nih mau dipindah lagi ke Kalimantan. Dari yang saya dengar tadi, kalau presiden mau
mau mengeluarkan kebijakan atau apa itu dia harus masuk ke DPR dulu, mendiskusikan dengan DPR gitu. Gitu sih yang saya tahu kayak masuknya. Nah, kalau dari rakyat yang pengen protes itu kayak menyampaikan aspirasi, menyampaikan suaranya lah atau kegelisahan hatinya lah gitu. Biasanya kalau saya nih, kalau secara sistematisnya gitu kan, harusnya DPRD-nya atau ya Dewan Perwakilan Daerahnya lah, DPRD-nya yang seharusnya mengayomi yang turun gitu kan, yang ke masyarakat nih apa nih keluhan masyarakat sekarang nih gitu. Kalau misalnya kita berharap DPR RI, DPR pusat, pemerintah pusat ya seperti presiden atau DPR yang di Jakarta itu kan nggak mungkin kan, karena beliau kan banyak yang diurus beliau juga gitu, enggak gitu aja, makanya ada DPRD yang daerah. Nah itu yang seharusnya mengayomi kita yang di daerah yang punya kegelisahan hati, yang misalnya ya tadi ada tiba-tiba rumah digusur, tiba-tiba beras turun gitu. Itu seharusnya DPRD yang daerah mendengarkan aspirasi rakyatnya gitu. Di bawah di daerah salah satu daerah sini merasa gelisah tentang ya tadi tiba-tiba rumah digusur atau tiba-tiba kenapa nih harga sandang pangan nih, harga pokok pasar itu tiba-tiba naik atau gimana gitu. Nah, dari daerah dulu baru mereka itu lapor ke pusat, bikin kebijakan gitu. Secara sistematisnya gitu, secara ngomongnya, kenalannya kayaknya enak deh gitu. Tapi dilihat secara realita kayaknya sedikit susah juga kalau mau ngomong masuk kanan keluar kiri itu kayaknya susah juga deh. Kayaknya itu nggak masuk gitu. Terhalang di nggak tahu deh kayak terhalangnya di mana, kayak udah rame di sosmed misalnya, udah rame demo-demo, para teman-teman kan nggak ditanggapin juga tuh, kayak kemarin kan ada tuh saya kangen di demo gitu kan, saya nggak tahu deh, saya bingung juga gitu, pusing kalau ngurus-ngurus kayak gitu sebenarnya gitu. Sharing is caring. Bagaimana misalnya nih, aku deh yang nanya. Misalnya nih, nah menurut teman-teman kan, ya kita kan kita berpikir awam aja karena kita nggak pernah masuk ke lembaga itu kan, gimana mainnya, gimana sistemnya gitu kan. Jadi yang kita lihat, yang kita dengar-dengar di sosmed atau secara langsung gitu. Tapi ini pemikiran orang awam gitu. Misalnya menurut kalian negara nih, misalnya ideologi Pancasila tuh, enggak ideologinya sih yang diganti itu apa itu di bawahnya, yang demokrasi. Nah, demokrasi itu kan mendengarkan semua suara orang, semua suara orang rakyat. Nah, menurut kalian bisa nggak kira-kira diganti gitu sistemnya itu, demokrasinya itu diganti? Kayak misalnya ya jadi mungkin kalau ada nanti datang seseorang filsuf bisa diganti jadi monarki kan gitu. Atau ya misalnya ada orang terpercaya gitu, beberapa golongan yang terpercaya sangat jujur atau gabungan para filsuf gitu. Nah, dia bikin ya itu karena dia misalnya pengikut aristokrasi banget kan, Aristoteles, jadi wah aristokrasi kita nih gitu. Kira-kira Indonesia dibikin kayak gitu bisa nggak gitu? Terus tuh Kalwi dulu. Ini kau nanya kah sama kami ya? Nanya. Jadi nggak dengar nih aku ngomong. Yang bukan anak hukum ditanya, Wila. Jatuhnya opini masyarakat jadinya. Iya kan jadi opini masyarakat. Nggak teoritis. Kan kayak kedaulatan rakyat. Berarti kan rakyat nih, pemerintah memegang kekuasaan yang terkuat kan seharusnya di tangan rakyat. Nah, jadi kan ini ngomongan rakyat gitu loh. Pandangan rakyat salah satu rakyat kita lah ibaratnya gitu loh.
Kayak tadi karena kita orang awam. Dulu tuh filsafat dulu. Ya, kalau misalnya apa ya? Ya kan kita disclaimer dulu lah, Wi, tadi di awal ya, kalau ini cuma opini masyarakat gitu. Masyarakat umum lah, masyarakat awam. Ya, masyarakat awam. Yang jelas mau apapun opsinya, mau apapun jenis yang dipilih dan disepakati nantinya, yang menguji kan tetap rakyat sendiri, gitu. Nah, di era sebelum reformasi kan kita lihat apa tadi kata Rizal, ada peraturan yang bisa membuat presiden tuh bisa berkuasa seumur hidup. Bagaimana rasanya dipimpin oleh satu orang, satu kelompok atau satu lingkaran yang itu aja orangnya selama bertahun-tahun. Kan rakyat menguji. Kira-kira dampaknya seperti apa? Habis itu kan kita juga masih dalam bisa dikatakan pencarian. Ini indeks demokrasi juga turun kan, kata Rocky Gerung kemarin waktu mengkritisi sebelum Pilpres periode kedua kemarin. Ya, artinya untuk saat ini sementara yang masih disepakati secara umum yang dianggap paling tengah ya lewat demokrasi ini, karena rakyat masih merasa dilibatkan di situ. Makanya sempat ada ormas mungkin lah bisa dikatakan yang mengusung konsep pemerintahan khilafah, banyak ditentang, kemudian pada akhirnya dibubarkan. Ada kelompok yang bertentangan ideologinya dengan Pancasila, yang kada sejalan dengan Pancasila juga dibubarkan untuk saat ini. Ya mungkin kalau misalnya rakyat yang menguji bagaimana konsep itu berjalan dan kemungkinan akan ada perubahan seperti reformasi yang asalnya tidak demokratis menjadi demokratis seperti sekarang, ya tapi kan perlu proses yang panjang, perlu pengorbanan yang banyak juga. Ya maksudnya secara terbuka rakyat yang mengujinya gitu. Nah, siapapun itu, dari yang lewat jalur parpol atau yang non parpol konsepnya. Karena itu tadi, kalau semakin lama semakin kecil yang menguasainya, maksudnya lingkaran orang-orangnya, ya cenderungnya ke korup. Power tends to corrupt. Kekuatan apapun itu semakin kuat, semakin berkuasa, semakin lama juga konteksnya juga termasuk, ya makin lama condongnya makin ke merusak, ke korup condongnya. Mau seidealis apapun tokoh yang memuncaki atau jadi ikonnya di situ, yang menjadi ikon ideologinya di situ. Gitu sih. Opini. Bisa salah. Ya, karena kita kan manusia, tempat salah dan hilaf, gitu kan. Ya, masih betul. belajar juga gitu. Ya apa-apa. Kalau kena hukum prosesnya juga cepat. Asal sopan. Awi. Kayak apa menurut Awi? Ya kalau aku kurang lebih sama kayak Restu. Menurutku apa namanya konsep itu, apapun prinsip negara kita itu menurutku yang pastinya yang dilihat tuh eksekusinya. Jadi semanis apapun konsepnya, kalau eksekusinya masih jauh dari konsep itu sendiri kan jadi pahit. Jadi kan kalau dari konsep, itu perdebatan kan banyak, apakah Pancasila itu Islami atau tidak, lalu dihadap-hadapkan dengan khilafah dan lain sebagainya. Kalau dipikir-pikir yang ditawarkan yang khilafah, pejuang khilafah itu kan manis juga ya, menurutku. Manis. Akan adil. Sama aja Pancasila juga konsep yang ditawarkan juga menawarkan keadilan. Tapi apakah itu dieksekusinya akan terjadi keadilan, belum tentu. Masih banyak yang tapi untuk sementara ini memang demokrasi yang paling jalan tengah sih menurutku. Misalnya monarki, kita sudahlah merasakan di zaman Soeharto. Ya kita tidak merasakan kan, ya maksudnya yang orang tua kita. Ya kalau nanyanya ke kita kan kurang tepat, kita belum merasakan.
Ya. Menurutku itu sih. Jadi menurutku perdebatan masalah konsep nih, ya silakan berdebat, cuma lebih perhatikan di eksekusinya sih menurutku. Kalau misalnya kita cuma berdebat di konsep, dari dulu udah konsep tuh ya kayak gitu-gitu aja gitu. Di eksekusinya kita jarang kita bahas. Misalnya penanganan kekerasan seksual misalnya. Konsep yang perdebatannya kan RUU TPKS, RUU PKS itu kan yang masih nyangkut di DPR sekarang kan, itu perdebatan tentang konsep. Sedangkan eksekusi di lapangannya kan kekerasan seksual masih terjadi. Jadi yang dibahas tuh konsepnya tuh, oh ini melegalkan zina atau tidak. Itu yang dibahas. Yang ramai dibahas tuh diputar situ aja. Jadi gantung terus di DPR. RU-nya gantung di situ. Itu sih menurutku. Padahal kan itu kan bisa dicoba, misalnya nih RUU TPKS-nya disahkan gitu, jadi UU. Nah, disahkan jadi UU, lihat dulu dampaknya, apakah positif atau negatif. Itu kan kita lihat penanganan kekerasan seksual makin menurun atau makin naik malah. Itu kan bisa dicoba sebenarnya. Ya sebenarnya ya kata studi kita nih masalah coba-coba aja. Misalnya ini bagus ya Pak teruskan, misalnya tidak bagus ya ganti yang lain. Jadi wajar aja ada gerakan khilafah itu, menurutku wajar. Adanya mereka itu wajar. Kenapa? Ya mereka merasakan ketidakadilan. Ya. Reaksi Wila. Jadi kok jadi bukan berarti aku setuju dengan khilafahnya ya. Aku maksudnya catat dulu nih. Ya, ini direkam nanti aku disebut HTI ini kan. Simpatisan. Bahaya juga nih. Maksudnya kita memahami mengapa mereka muncul. Nah, itu aja sih. Jadi daripada tindakan membubarkan ormas, ya HTI, FPI dan lain sebagainya itu secara langsung itu memang ada dampaknya gitu. Cuma secara tidak langsung kan ideologi mereka masih bergerak di akar rumput. Yang menurutku itu sih, karena kita coba dari pemerintah nih apa yang ditawarkan oleh khilafah, misalnya kata pejuang khilafah di Indonesia ini tidak adil, pemerataan ekonomi kurang gitu. Tapi dari eksekusi pemerintah ekonomi merata itu di setiap provinsi, otomatis pejuang khilafah itu terdiam sendiri menurutku. Jadi pembungkamannya itu dengan kinerja, dengan aksi, bukan dengan militer, menurutku itu. Jadi dieksekusi sih, kata-kata kunci menurutku eksekusi. Menurut pendapatku ya. Itu aja. Oke, terima kasih. Ini untuk menutup diskusi kita pada malam ini, saya ingin terakhir menanyakan, karena bau-bau presiden kita ini udah keciuman ini nih. 2024 kan, 2 tahun lagi. Nah, ini kayaknya tahun yang sangat berat karena kita baru saja dilanda pandemi, dilanda krisis ekonomi, kan katanya pemuda adalah penerus bangsa. Dilihat pemuda sekarang banyak yang kayak remaja jompo, remaja dikit-dikit meleot, kayak mana ya gitu. Nah, menurut kalian untuk pemimpin kita ke depan itu harus apa gitu, kayak saran kayak apa sih goals presiden ke depan, atau apa sih kinerja seperti apa sih yang kayak kalian rakyat inginkan untuk presiden ke depan 2024 ini gitu. Kalau menurut saya pribadi, kayak saya pernah ngobrol juga nih sama Alwi dulu kan, ya emang presiden ke depan ini nggak sebatas ngurusinnya, itu nggak sebatas COVID lagi, nggak sebatas ya tadi ormas-ormas, itu agama-agama, nggak sebatas itu doang gitu. Kayak kita harus fokus ekonomi dulu lah, karena menurut saya sih kayak ekonomi
kalau ekonominya merata, emang beneran merata gitu, insya Allah rakyatnya percaya deh ke pemerintahan kita. Menurut saya sekarang ini terjadi miskomunikasi antara rakyat dan perwakilan rakyat lah, antara rakyat dan perwakilan rakyat itu sering terjadi miskomunikasi gitu. Jadi nggak percaya sama perwakilan rakyat kita, rakyat ini, apalagi yang kayak buta hukum gitu kan, enak banget gitu, kayak sering pasti pernah dengar, wah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Nah itu setidaknya sekarang mulailah dihilangkan opsi doktrin-doktrin rakyat yang berpikir seperti itu, dengan ya menjalankan peraturan seharusnya lah gitu. Itu sih dari saya untuk pemimpin ke depan nih gitu. Emang harus berat sih, karena seakan ke depan kan, apalagi kita akan menghadapi teknologi 5.0 atau 5.0. Itu negara lain udah pada berebut saling mengejar 5G itu. Nah, bagaimana Indonesia, terutama presiden kita, untuk menghadapi serangan teknologi itu dengan 5.0 itu. Tuh, Kristo bisa sedikit penjelasannya bagaimana bayangan seorang Restu, seorang presiden yang, wah ini loh presiden yang tepat, kinerjanya ini, yang melakukan ini, ya, gimana itu kalau pandangan dari seorang Restu untuk sebuah presiden kita yang ke depan gitu kan? Alwi dulu deh, Alwi. Alwi dulu deh. Alwi dulu deh. Tadi sudah Restu nih, Alwi deh. Ya udah. Untuk presiden ke depan. Kalau menurutku sih, aku ngambil dari pendapatnya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur. Itu dia menyebutkan ada bukan cuma pemimpin Indonesia ya, pemimpin seluruh dunia sih. Jadi ada 3, tapi aku lupa satunya. Pokoknya ada yang harus harus diselesaikan oleh pemimpin masa depan itu, masalah disrupsi itu, masalah perubahan teknologi dan sains yang begitu cepat. Ya. Itu yang harus misalnya ojol nih nanti akan tergeser dengan sendirinya. Mungkin cuma drone, nah itu harus itu yang Yuval Noah Harari itu kan, kita itu melindungi pekerja bukan pekerjaan. Jadi pekerjaan ojol ini mungkin terhapus nanti, tapi ojolnya masih bisa kita lindungi dengan memberikan mereka pekerjaan lain. Itu kan harus dipikirkan oleh pemerintah kita. Nah, terus yang kedua itu masalah keragaman sih ya, masalah keragaman. Menurutku penting itu, yang masalah keragaman apapun, agama, ras, suku, pendapat, itu penting. Pendidikan tentang keragaman sih menurutku itu penting. Itu untuk pemerintah itu pendidikan tentang itu penting terus. Tapi aku kalau pendapat tentang pendidikan keragaman pendidikan keragaman tuh untuk generasi muda menurutku kurang maksudku generasi muda itu tentang keragaman itu mereka lebih tahu daripada generasi tua. Menurutku sih ya. Coba kita lihat kita lihat anak-anak muda itu biasanya kan mereka berteman, anak kecil lah, mereka berteman itu tidak ada yang menanyakan ketemu orang di tengah jalan, sama anak kecil ketemu tengah jalan, main bola yuk, main bola. Nggak pernah nanya agamanya, itu nggak pernah. Yang menyuruh mereka menanyakan agamanya siapa? Orang tuanya pasti. Menurut itu. Jadi pendidikan tentang keragaman untuk generasi muda itu menurutku ya perlu juga, cuma mereka lebih tahu lah realitasnya. Terus yang ketiga ekologi, masalah alam. Itu sih yang penting. Masalah alam yang penting. Jadi pemimpin ke depan nih maunya gimana gitu. Presiden kita yang ke depan 2024 nih misalnya batu bara yang sudah banyak
terkuras di Kalimantan mau diapain, tambang lubang-lubangnya itu mau diapain. Itu yang penting menurutku. 3 hal itu sih yang menurutku yang jadi harapan untuk calon presiden selanjutnya, siapapun presiden itu. Ya. Jadi kita itu 2024 nanti kita tidak lagi menuhankan, ya bahasanya dalam tanda kutip ya, menuhankan calon. Kemarin itu kan seolah-olah 01 itu Tuhan dan 02 itu Tuhan, dalam tanda kutip ya. Seolah-olah yang 1 itu adalah malaikat, yang 2 itu adalah iblis atau sebaliknya. Ya. Jadi kita tuh yang kita pentingnya itu identitasnya, bukan kinerjanya. Jadi kita tuh harus fokus ke apa sih yang mau dibawa, itu goals-nya itu apa, bukan siapa yang memimpin. Bukan masalah siapa yang memimpin. Jadi menurutku siapapun memimpinnya, kalau goals-nya dia jelas dan eksekusi pengalaman dia selama dia pernah memimpin sebelumnya, mungkin itu rekam jejaknya bagus, itu pantas dipilih menurutku. Siapapun orangnya. Apapun agamanya lah. Nah, waduh. Mau dia orang Cina, mau orang siapa, ya terserah. Asal di bidangnya ya kan. Aduh, kalau ya, kenapa penutupannya harus agama? Ya tadi apapun agamanya. Aduh, ini membawa diskusi baru. Gitu. Ya udah, nanti di belakang forum aja kita bahas itu ya. Terus terakhir. Iya, dari tadi lah, ku dengar Alwi, ku dengar Rijal pertama tadi. Nggak ada yang nyebut nama gitu, nah. Nggak ada tuh yang ngasih harapan, nggak tuh ke satu nama siapa, misal. Jerome Pauline misalnya kan masih muda, energik, cerdas, misal. Nggak ada tuh yang, aku nunggu padahal dari tadi sampai Alwi terakhir nggak ada yang nyebut nama. Entah karena kita belum tahu kemungkinannya atau sudah tidak punya harapan. Dark benar anjir, dark. Maksudnya pada yang pengalaman sebelum-sebelumnya. Karena kan yang kita pentingkan kata Alwi tadi ya kesatuan kita lah katanya. Siapapun pilihannya, siapapun tokohnya yang diangkat. Kalau dari aku sih banyak yang aku setuju dari Alwi tadi, kayak masalah lingkungan juga, apalagi ini kan di Kalimantan kan kerasa banget gitu, nah efek dari eksploitasi alam, impact dampaknya yang kurang bertanggung jawab gitu, nah dari pekerjanya, dari yang bekerja di situ, yang kena ya masyarakat gitu. Nah meskipun memang apapun sumber daya alam yang diambil dari alam negara dialokasikan kesejahteraannya untuk rakyat juga. Cuma kan kita tidak menolak ya, ada sisi buruknya juga, dampak negatifnya juga dari tidak bertanggung jawabnya dari pertambangan khususnya di Kalimantan. Nah, kalau dari aku lah yang jelas pertama tuh masalah pendidikan sih lebih tepatnya. Karena kayak gini, kita kalau kita lihatlah anak-anak umuran kita lah, remaja umuran kita, waktu anak-anak lo ketika di SD tuh diberikan mata pelajaran sekitar mungkin lebih dari 10 katanya, untuk SD aja, untuk hitungan SD lebih dari 10 mata pelajaran. Tapi untuk jenjang berikutnya katanya, apalagi kita ini kan makin luas pasarnya, hubungan kita dengan dunia luar juga makin terbuka. Nah itu rasaku perlu benar katanya diberikan, kada cuma yang eksak aja, kada cuma yang pelajaran 1+1 sama dengan 2 kayak nah. Kemudian pola pikir juga, logika berpikir, nalar berpikir. Kita nih jadi mahasiswa ini pasti kita ada merasa sedikit kekurangan. Kenapa dari sebelum kita masuk di dunia perkuliahan tuh nggak di push lebih dulu, sebelum itu baru di sekitar 2 tahun 3 tahun ke belakang baru kita merasa, oh ternyata yang namanya belajar itu bisa sebebas ini, bisa sebesar ini yang dipelajari.
belajar matematika ternyata kada cuma matematika hitung-hitungan aja di situ, kada belajar sejarah cuma bukan tentang sejarah aja di situ, tapi ada nilai-nilai lain juga yang kita pelajari. Nah itu rasaku penting bang lah. Nah itu kena merembetnya ke pembangunan juga kita. Nah meskipun kan di era sekarang loh pembangunan tuh fokus sudah lumayan bagus, cuma itu tadi lebih ke arah pendidikan sih kalau aku lebih tepatnya, ya kurikulumnya perlu pembaharuan, perlu dihijaukan kembali. Itu bang yang utamanya, karena tuh aset jangka panjang kayak nah. Kayak apa kita hendak membentuk orang-orang yang duduk di DPR, MPR, DPD, DPRD 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kalau yang masih SD sekarang ditanyain nama ikan, kada dipancing. Akalnya tuh kada dipancing, tidak dipancing untuk berpikir secara kritis. Kemudian indeks demokrasi turun, kita jadi ada ketakutan untuk berpikir secara liar, berpikir secara bebas, apalagi untuk menyuarakannya. Nah itu bang, kalau dari aku nomor satu tuh paling utama tuh memang pendidikan bang. Yang kedua jelas agama, karena kan kita Indonesia tuh sangat religius, apapun agamanya, perdebatan tiap tahun antar umat beragama tuh pasti ada. Nah, itu yang Apalagi kedua kalau menurut aku. Natal nggak pernah tertinggal. Iya. Selalu hangat dibicarakan di semua forum manapun. Natal selalu rame dibincangkan. Ya dan stigma orang terhadap agama jadi jelek gitu nah. Maksudnya dianggap sebagai kendaraan, jadinya efeknya tuh nah. Meskipun jelas itu berfungsi membantu sekali sebagai kendaraan untuk kendaraan politik menuju tujuannya. Cuma ya itu menurutku perlu banyak yang diperbaiki. Pertama pendidikan, yang kedua ya dikembalikanlah nama baik agama. Kalau menurutku itu Kang, yang sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dipimpin oleh orang yang ternyata kita merasa tercoreng kayak gitu nah dengan tindakan yang mengendarai agama tadi. Nah itu Bang kalau menurutku sisi religius Indonesia ini kuat kayak tanah, kuat benar kayak tanah. Bahkan ada pembahasan tentang agama sedikit aja yang berbeda dengannya itu biasa ke-trigger orang-orang Indonesia. Nah itu perlu kayak tanah dibentuk, makanya tadi dengan dasar pendidikan tadi dibentuk pola pikirnya, dibentuk pemahamannya dari dasarnya, paling dasarnya, baru nanti merambah ke yang lain-lainnya gitu nah. Kalau dari aku itu Bang untuk pemimpin kita nih, karena jarang kayak tanah yang dikenal kayak tanah. Misal kita lah sebut satu nama, presiden A terkenalnya dengan apa, presiden B terkenalnya dengan apa. Nah itu kan orang pasti langsung menangkap, oh presiden ini terkenal dengan Gus Dur misalnya dengan pluralismenya, Pak Habibie dengan teknologinya gitu nah. Nah itu rasaku yang perlu dibentuk. Jadi masyarakat tuh membentuk masyarakat gitu nah. Bisa kita lihat lah generasi-generasi sebelum kita, era sebelum kita tuh nah yang presidennya tuh yang kita sebut tadi. Tahulah Pak Habibie. Tahu Pak Habibie? Oh, yang Bapak Teknologi Indonesia. Pemikiran tentang teknologi 4.0 waktu orang-orang belum mikirkannya. Nah, yang kayak gitu nah, itu contoh. Cuma orangnya siapa kan kita belum tahu. Mari kita tunggu. Kita tunggu di pesta demokrasi yang akan datang. Mungkin ya sampai udah waktunya sangat panjang dan diskusi kita semakin malam semakin berat. Jadi kayak lebih bau-baunya lebih berbahaya. Mending kita diskusi di belakang forum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu saya mengerjakan UAS hari ini. Terima kasih. Nanti kita mainlah di secara jangan virtual. Diskusinya biar lebih wah gitu. Biar ada rokok sama kopi. Nah itu salah satu pelajar. Salah satu mempertajam nalar kita. Terima kasih. Di sini saya Muhammad Rizal dan ada Restu dan Muhammad Awi. Terima kasih waktunya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.